Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 dengan proyek untuk merancang sistem drowning detection atau DDE. Di mana di sini proyek ini membuat rancangan sebuah aplikasi website yang di mana dia dapat mendeteksi orang yang berpotensi tenggelam di sungai. Nah, cara kami melakukan perancangan desain, lalu kami melakukan sprint, yaitu dengan di mana kami melakukan sprint, di mana masing-masing anggota itu mengerjakan 3 user story di produk backlog yang udah kami buat dan kami pindahkan ke dalam sprint 1. Nah, di sini terlihat ada 3 list. Yang pertama to do, doing, dan done. Nah, di sini kami telah mengerjakan semua user story yang sudah kami buat di to do dan sudah menempatkannya di done. Kemudian masing-masing anggota ini telah mengerjakan di 3 masing-masing user story-nya. Jadi yang pertama yaitu dari saya, Wika Melani. User story pertama yang saya kerjakan adalah mencari model CNN yang menggunakan arsitektur mobile net yang cocok untuk mendeteksi pose manusia. Nah, di sini pertama-tama saya melakukan pencarian model di TensorFlow Hub. Nah, di sini terdapat beberapa model yang sudah di-trainingkan ataupun modelnya itu sudah disimpan. Saya lalu memilih ada beberapa model yang menjadi pedoman. Pertama, jadi saya memilih di dalam subbagian image problem domains. Di sini kami memilih pose detection. Jadi dalam pose detection ini artinya model ini mendeteksi berbagai pose. Nah, di sini kami memilih sebuah modelnya ini yaitu model yang namanya itu MoveNet. Jadi MoveNet ini adalah sebuah model yang dapat mendeteksi titik koordinat yang berjumlah 17 pada bagian tubuh ataupun pose manusia. Jadi model ini itu menggunakan arsitektur mobile net. Kemudian di sini kita juga dapat menjalankannya melalui Open Google Colab. Nah, setelah saya memilih dan berdiskusi dengan teman-teman untuk memilih salah satu model ini, kemudian kami akan menjalankannya itu di Google Colab. Untuk user story yang pertama sudah selesai. Lalu untuk yang kedua, user story yang saya kerjakan itu adalah mencari sampel gambar inputan untuk mengambil parameter dari key point terhadap objek manusia dengan pose tangan ke atas. Nah, di sini saya mencari beberapa sampel gambar, yaitu ada 10 sampel gambar, yang dimana sampel gambarnya ini berwujud ada objek manusia yang sedang berenang baik di laut ataupun di kolam renang, tapi kebanyakannya itu di kolam renang dengan posnya itu tangan ke atas. Saya mencarinya itu di berbagai sumber di Google dan kemudian menyimpan beberapa gambarnya itu di sini, di sampel gambar. Nah, sampel gambarnya ini ada 10 gambar, tetapi kami sudah mengelompokkannya yaitu dari potensi gambar 1 sampai gambar potensi 8. Ini adalah gambar untuk label ataupun klasifikasi yang dikatakan sebagai orang yang berpotensi tenggelam. Lalu yang ketujuh yaitu tidak potensi 1, tidak potensi 2, dan tidak potensi 3 ini. 3 label inilah kami klasifikasikan, saya klasifikasikan
untuk yang tidak berpotensi ataupun dapat dikatakan sebagai berenang. Kemudian data sampel yang sudah cari ini akan disimpan dan bisa di-upload di Google Colab. Selanjutnya yaitu ada user story yang terakhir, yang ketiga, yaitu membangun front end halaman notifikasi, yang dimana dalamnya itu ada HTML dan Bootstrap. Nah, di sini saya membangun sebuah front end aplikasinya ataupun hasil keluaran deteksi yang akan dirancang dengan menggunakan sebuah tools yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini saya membuat halaman yaitu halaman notifikasi. Halaman notifikasi ini adalah halaman yang berfungsi untuk sebagai notifikasi bahwa ini adanya orang yang berpotensi tenggelam atau tidak, dan hasilnya ini sebenarnya nanti akan diambil melalui kamera ataupun tangkapan gambar di kamera yang dikirimkan melalui modul Wi-Fi. Nah, ini adalah code untuk membangun sebuah halaman front end, yaitu halaman notifikasi. Sini dengan menggunakan tag HTML dan mengimport ataupun inisialisasi link dan script untuk file CSS. Lalu di sini saya membuat beberapa komponen di dalamnya, misalnya kayak menambahkan background ataupun tombol-tombol yang memang disesuaikan terhadap desain yang sudah kami siapkan di Figma. Lalu saya juga menambahkan sebuah gambar. Gambarnya ini adalah gambar sebagai contoh untuk adanya deteksi orang tenggelam ataupun hasil yang sudah ada. Lalu setelah siap saya membuat untuk halaman di HTML-nya, saya menambahkan untuk untuk jenis fontnya. Di sini saya menambahkan untuk jenis font family-nya yaitu Nunito yang diambil dari link Google API. Dan setelah itu saya menjalankannya di browser. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini sebagai judul aplikasi kami. Kemudian di sini ada tombol yaitu story. Tombol story ini yang akan menampilkan berapa banyak notifikasi lainnya ataupun kejadian yang baru masuk. Di sini di dalam card ini terdapat hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta waktunya. Kemudian sinilah ada sampel gambar yang sudah kami jadikan sebagai contoh. Lalu di sini ada sebuah alert ataupun pemberitahuan di mana inilah termasuknya bahwa gambar ini termasuk gambar yang dilabelkan sebagai orang yang berpotensi tenggelam. Nah, lalu di sini ini adalah tombol di mana kita dapat melihat hasil deteksi. Untuk melihat hasil deteksi ini akan dibangun ataupun dirancang halamannya oleh teman saya selanjutnya. Oke. Untuk user story yang setelah saya buat telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi setelah dilakukan user story oleh Kamilani yang pertama, jadi dilanjutkan oleh saya, Yulita. Jadi user story yang pertama saya menguji coba nggak bisa share screen. Oh, bentar ya.
Udah bisa tuh, coba tes. Nah, udah. Nah, jadi user story yang saya lanjutkan di sini itu menguji coba model sesi CNN apakah dapat berjalan di Google Colab. Jadi model CNN yang diambil di sini adalah Human Post Estimation. Di sini dilakukan beberapa proses running, yaitu di run libraries import, di sini di run libraries import, kemudian di load model, load input image and run inference, ada cropping algorithm dan load input image sequence, dan yang terakhir itu run inference with cropping algorithm. Jadi dilakukan proses penjalanan ini untuk melihat apakah kodenya berhasil berjalan di Google Colab atau adanya error. Nah, setelah proses running dilakukan di semua algoritmanya, maka user story 1 selesai. Nah, selanjutnya saya lanjutkan untuk user story yang kedua, yaitu melakukan testing algoritma dengan inputan orang berpotensi tenggelam. Nah, di sini dilakukan beberapa uji testing dari gambar yang telah dikumpulkan oleh Wika Milani menggunakan parameter yang telah dirubah oleh Rida. Di sini untuk gambar-gambarnya sendiri diinputkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan proses penjalanan kembali. Jika terdapat error, maka proses run diulang dari awal. Kemudian juga harus dipastikan ekstensi dari gambarnya sendiri. Rupanya di sini terbuat JPEG. Seharusnya di gambar yang kedua JPEG, JPEG.
Nah, jadi dapat dilihat yang bahwa gambar input potensi yang kedua ini berpotensi tenggelam. Nah, untuk mencoba gambar lainnya, tinggal kita ganti untuk panggilan gambar input itu sendiri, misalnya 7. Maka di Google Colab akan menampilkan gambar yang ketujuh, yaitu juga berpotensi tenggelam. Untuk mencoba gambar yang gambar input yang tidak berpotensi tenggelam, di sini gambarnya diberi nama contoh. Maka dikeluarkan gambar yang tidak berpotensi tenggelam, di mana keluaran input tersebut yang mengambil koordinat titik siku atau key point dari tangan inputan gambar tadi. Untuk gambar yang berpotensi tenggelam ditandai dengan tangan yang posisinya tangan ke atas, sedangkan yang tidak berpotensi tenggelam gambarnya dalam posisi terentangkan tangan. Setelah proses penjalanan Google Colab di sini, pengujian sampel gambar input, maka user story yang kedua telah selesai. Untuk user story yang ketiga, yaitu membangun front end halaman history dari HTML dan Bootstrap. Di sini jadi setelah menjalankan code yang ada di Visual Studio Code, maka menampilkan 3 gambar yang telah dideteksi. Yang pertama ada gambar yang berpotensi tenggelam, kemudian yang kedua juga berpotensi tenggelam, dan yang terakhir tidak berpotensi tenggelam, yang ditandai dengan gambar inputan tangan yang terentang, dengan posisi tangan yang terentang. Terima kasih. Maka user setelah menjalankan di browser, user story ketiga saya telah selesai. Oke, baik. Untuk sprint selanjutnya, di sini saya mencari dan menentukan parameter atau titik koordinat dari key point dari posisi tangan yang diinput dari gambar. Jadi di sini tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama untuk memanggil key point dari gambar yang diinput, memeriksa letak key point tangan kiri dan kanan, terus menentukan nilai dari key point jika gambar yang diinput berposisi tangan ke atas. Lalu membuat metode yang memeriksa apakah gambar berpotensi tenggelam, lalu memeriksa parameter tangan kiri dan tangan kanan di dalam metode. Dan terakhir adalah menampilkan hasil pemeriksaan. Jadi untuk codingnya itu berada pada di sini saya membuat sebuah fungsi yaitu drawing potential dengan inputan dari left hand sama right hand dari key point yang di-input dari contoh gambar. Nah, misalkan key point ini yang pertama dipanggil adalah gambarnya. Lalu akan masuk di sini di bagian
output overlay sama key point. Dia memanggil sebuah metode dari draw prediction on image. Jadi di sini inputan dari gambar masuk ke dalam fungsi draw prediction on image, yaitu dia akan mengembalikan sebuah image from float dan key point lock. Jadi yang perlu di sini untuk mendeteksi apakah tangan dari inputan gambar tersebut berada di atas, itu berada di key point lock. Lalu setelah ini dikembalikan nilainya, baru nilai dari key point lock itu akan dibagi menjadi key point dengan array 7 dan 9 untuk tangan kiri dan kanan. Ini saya pilih berdasarkan array dari library yang disediakan dari directory yang disediakan dari variabel ini. Jadi di sini letak dari elbow kiri dan pergelangan tangan kiri juga itu berada di 7 dan 9. Lalu saya lihat dari key point edge indikator dari warnanya. Di sini terletak untuk tangan bahu elbow dari kiri, tangan kiri, dan pergelangan dari kiri juga itu terletak pada 79. 79 itu terletak di array 7. Lalu untuk tangan kanan di sini terletak di right 8, terus raise-nya di bagian 10. Itu terletak di 9, array ke-9. Selanjutnya, setelah dapat key point-nya, maka dijalankan metode yang saya buat itu, yaitu drawing potential, dan memeriksa apakah inputan yang dimasukkan itu berada pada range yang ditentukan oleh key point yang saya coba dari inputan testing gambar yang disediakan dari Wika. Jadi pertama saya menentukan apakah tangan yang di atas itu berada pada titik key point dengan range seperti ini untuk tangan untuk elbow-nya, untuk elbow kiri. Lalu untuk wrist yang kiri juga didapatkan key point yaitu 431 hingga 643. Jadi sini range-nya itu gambar tersebut memiliki pose tangan berada di atas. Lalu untuk tangan kanan juga sama seperti itu. Di sini saya dapatkan juga dari inputan yang berada pada gambar testing. Jadi dari range tersebut dia dapatkan untuk mendeteksi apakah tangan tersebut berada di atas. Jadi jika tangan kiri berada di atas atau tangan kanan berada di atas, maka itu termasuk berpotensi tenggelam. Oke, untuk sekarang ini sprint pertama sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut sprint kedua, yaitu membuat komponen lokasi hasil deteksi untuk halaman hasil deteksi. Jadi di sini untuk codingnya, untuk mendapatkan lokasi, yaitu saya mencari pada map dari Google untuk mendapatkan A-frame dari lokasi Sungai Lamyong. Jadi di sini untuk tampilannya yaitu seperti ini. Jadi lokasi yang saya tandai adalah di Sungai Lamyong, berada di titik koordinat yang saya beri. Lalu diletakkan pada sebuah card yang ada di halaman hasil deteksi orang tenggelam. Untuk sprint kedua sudah selesai. Selanjutnya untuk sprint ketiga, yaitu membangun front end halaman hasil deteksi.
Jadi untuk halaman hasil deteksi juga sama tempatnya di komponen dari map-nya, yaitu gambar dari hasil deteksi, terus waktu kejadiannya, lalu akurasi apakah hasil deteksi itu akurat atau tidak, lalu ada keterangan dari deteksi tersebut. Jadi di sini sebagai contoh untuk hasil deteksinya adalah orang berpotensi tenggelam. Untuk sprint ketiga sudah selesai juga. Baik, sekian dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.